Kesorotan selanjutnya, Saudara, jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta terus meningkat signifikan setiap harinya. Hari ini jumlah pasien yang dirawat di Wisma Atlet menembus angka 5.500 orang. Peningkatan jumlah pasien terus terjadi sejak 2 pekan terakhir. Tower 4, 5, 6, dan 7 di Wisma Atlet Kemayoran kini merawat 5.551 pasien COVID-19, baik pasien dengan gejala ringan dan gejala sedang. Karena terjadi lonjakan jumlah pasien, kini pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menambah jumlah tempat tidur dengan total tempat tidur pasien yang disediakan Wisma Atlet kini sebanyak 7.394. Kita lihat kondisi keterisian tempat tidur perawatan di Wisma Atlet ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV Aulia Faradina yang akan melaporkan secara lengkap dari sana. Aulia, berapa tingkat penambahan pasien di Wisma Atlet hari ini dan bagaimana kapasitas tempat tidur pasien di sana? Ya, Radi, hari ini ada penambahan sebanyak 160 orang pasien yang baru masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet karena terpapar COVID-19 sehingga harus menjalani isolasi mandiri dan juga pengobatan di sini. Dengan adanya penambahan sebanyak 160 pasien tersebut menjadikan total jumlah pasien yang sedang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet per hari ini berjumlah 5.551 orang. Memang dari beberapa hari kemarin jumlah pasien ini sudah menembus angka 5.000 orang dan terus bertambah setiap harinya sekitar 100 sampai 300 pasien. Tentu ini kondisinya jauh berbeda dengan beberapa bulan sebelumnya yang sempat stagnan dan juga stabil ada di 15% tingkat keterisiannya, sehingga jumlah pasien pada bulan Maret dan Mei kemarin itu hanya 900 sampai 1.000 orang. Tapi kemudian peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 dan juga banyaknya pasien yang datang ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini terjadi sejak beberapa hari setelah libur Lebaran, dan juga tepatnya penambahan ratusan jumlah pasien setiap harinya bahkan sampai 600 orang per hari ini terjadi sejak 5 Juni kemarin. Sebelumnya beberapa hari lalu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet tingkat keterisiannya ataupun bed occupancy rate ini sempat mencapai angka 83%. Saat itu terjadi lonjakan jumlah pasien yang begitu signifikan, kemudian terjadi antrian pasien dan di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet terjadi antrian dan sangat penuh oleh pasien yang baru masuk, sehingga menjadikan pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat itu menghold dulu sementara, menyetop sementara untuk pasien yang masuk. Tetapi setelah kondisi tersebut bisa dikendalikan, maka bisa kembali menerima pasien dari sejumlah puskesmas di wilayah DKI Jakarta. Kemudian untuk mengantisipasi lonjakan jumlah pasien yang sempat 83% ke tingkat keterisiannya, lantas pihak pengelola ini menambah jumlah bed baik di Tower 4, 5, 6, dan juga 7 di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran. Yang tadinya satu kamar ini diisi oleh 2 orang pasien, tetapi karena ada penambahan jumlah bed sebanyak sekitar lebih dari 1.000 tempat tidur, jadi satu kamar saat ini bisa dihuni hingga 3 orang pasien. Setelah ada penambahan bed, kemudian tingkat keterisiannya ini berada di angka 75% hingga hari ini. Tetapi perlu kami tekankan juga, Radi dan Saudara, meskipun angka tingkat keterisiannya ini masih ada di angka 75%, tapi bukan berarti jumlah pasiennya berkurang atau jumlah kasus di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini berkurang. Tapi karena ini memang ada faktor atas penambahan jumlah tempat tidur yang ada di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Tapi tetap saja angka 75% ini masih di atas batas standar dari WHO, yakni yang mematok batas standar keterisian rumah sakit untuk penanganan COVID adalah 60%. Kemudian Radi, mayoritas pasien yang dirawat di Tower 4, 5, 6, dan juga 7 ini mengalami gejala ringan hingga sedang. Yang ringan mereka kerap merasakan batuk dan pilek saat masuk ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Kemudian mereka yang mengalami gejala sedang, ini mereka mengalami sesak nafas sehingga membutuhkan perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sementara untuk mereka yang diagnosa mengalami gejala berat ataupun juga memiliki penyakit komorbid, mereka ini dirujuk ke rumah sakit lainnya yang memiliki alat medis yang lebih memadai. Kemudian terkait dengan klaster, di sini mayoritas masih dari klaster keluarga yang libur Lebaran, jadi mereka yang memaksakan mudik pada saat libur Lebaran ke kampung halamannya. Kemudian selepas mereka mudik lalu tiba di Jakarta, ternyata mereka terpapar COVID-19 hingga masuk Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Begitu pula mereka ini memaksakan untuk mengikuti dan menggelar acara halal bihalal ataupun pertemuan keluarga saat libur Lebaran. Kemudian setelah acara pertemuan tersebut, mereka ternyata terinfeksi
terinfeksi COVID-19. Selain dari klaster keluarga dari libur lebaran, ada juga beberapa dari klaster perkantoran yang misalnya sempat diceritakan juga oleh pihak pengelola Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Mereka-mereka ini dari klaster perkantoran yang biasanya mereka bertemu teman sekantor mereka, kemudian makan bersama, melepas masker, lalai protokol kesehatan, sehingga disitulah penyebaran COVID-19 terjadi. Dan saat ini sudah cukup banyak dan meningkat setiap harinya jumlah pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dan menjadikan status Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini dari lampu kuning menuju lampu merah. Radi. Iya, pasien terus berdatangan dan tingkat keterisian tempat tidur di sana hampir penuh. Lalu bagaimana dengan tenaga kesehatan di sana? Apakah bisa mengimbangi banyaknya pasien yang terus masuk ke Wisma Atlet di sana? Ya, Radi, tenaga kesehatan ini sebenarnya diklaim masih memadai, Radi, oleh pihak pengelola. Tapi kami lihat untuk update-nya per hari ini ada sebanyak 2.145 tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Ini artinya ada penambahan lebih dari 100 tenaga medis karena sebelumnya kemarin-kemarin jumlahnya ini pas di angka 2.000. Tetapi untuk saat ini ada 2.100 sekian tenaga kesehatan dan juga perawat yang bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Berarti ini ada penambahan karena lonjakan jumlah pasien ini terjadi. Nah, dari 2.145 tersebut juga termasuk perawat, kemudian paling banyak juga dokter umum, kemudian dilengkapi dengan para spesialis penyakit dalam, penyakit jantung, dan terutama juga spesialis paru, lalu apoteker dan juga ahli gizi. Terkait dengan obat-obatan dan alat kesehatan maupun juga APD ini kemarin diklaim masih mencukupi hingga 1 bulan ke depan. Tetapi tentunya ini harus diantisipasi karena dikhawatirkan lonjakan pasien akan terus terjadi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Selain memastikan ketersediaan obat-obatan, alat kesehatan, APD, dan juga jumlah tenaga medis, Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet juga mengantisipasi jika nantinya terjadi lonjakan terus secara signifikan beberapa hari ke depan, maka pihak pengelola tengah berkoordinasi untuk membuka kembali tower baru di Wisma Atlet Pademangan, yakni tower 8 untuk khusus merawat pasien orang tanpa gejala. Kemudian dari pihak Rumah Sakit Wisma Atlet juga meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk segera menarik rem darurat agar lonjakan pasien di Wisma Atlet ini tidak terus terjadi. Radi. Ya, lalu terakhir Aulia, prosedur apa nantinya yang harus disiapkan warga jika ingin menjalani perawatan di Wisma Atlet jika nantinya membludak dan akhirnya dibuka tower baru di sana? Ya, Radi, prosedurnya sebenarnya masih sama dengan kejadian beberapa waktu lalu di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dari sejak buka hingga hari ini. Nah, bagi mereka yang memang terkonfirmasi positif COVID-19 bisa untuk langsung ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet dengan syarat mengajukan dan juga membawa surat keterangan positif COVID-19 berdasarkan tes swab PCR dan juga surat rujukan dari puskesmas sesuai dengan tempat domisili mereka. Dan juga harus dikuatkan dengan alasan bahwa mereka ini tidak sanggup melakukan isolasi mandiri di rumah karena alasan lingkungan, karena keterbatasan lingkungan dan juga keterbatasan tempat tinggal mereka. Nah, setibanya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, mereka ini wajib didata dan juga di-assessment terkait dengan seberapa parah gejala yang mereka rasakan, kemudian juga ditanya apakah ada penyakit penyerta. Jika memang gejala-gejala yang pasien rasakan ini bisa ditangani di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, maka akan langsung diarahkan untuk masuk ke ruang isolasi. Tetapi apabila mereka tergolong gejala berat, maka akan langsung dirujuk ke rumah sakit lainnya. Pengobatan di sini juga rata-rata berjalan selama 10 hari, Radi dan juga saudara, untuk menjalani pengobatan dan juga ada terapi psikologis. Tapi apabila nanti penuh, tentunya nanti akan ada koordinasi dari petugas kesehatan dan juga koordinator di sini, apakah mereka masih bisa menempati tower 4, 5, 6, dan 7 di Kemayoran, ataupun akan diarahkan ke tower 8 Wisma Pademangan. Radi. Ya. Bahkan saat Anda melaporkan saat ini, sayup-sayup saya mendengar di belakang Anda ada ambulans yang terus datang ke Wisma Atlet. Ini menandakan bahwa tingkat keterisian rumah sakit hampir penuh dan diharapkan pemerintah bisa segera menginjak rem darurat untuk menekan angka penyebaran. Terima kasih. Aulia Faradina melaporkan langsung dari Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.